Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini Ibu akan membahas tentang bunga, khususnya nanti bunga tunggal. Nah, silahkan disimak ya. Yang pertama Ibu akan bahas tentang bunga. Nah, kalau di bunga kita kenal dengan sebutannya suku bunga. Suku bunga itu biasanya dilambangkan dengan P, kadang ada juga yang melambangkannya dengan huruf I kecil atau P kecil. Nah, di sini kita konsisten aja pakainya P ya, P persen. Kalau ini cari yang persen, maka rumusnya bunga dibagi pinjaman awal kali 100%. Nah, bunga di sini itu dalam bentuk rupiah. Pinjaman awalnya juga dalam bentuk rupiah. Contoh soalnya, sila menabung di bank sebesar 1 juta rupiah, sila memperoleh bunga sebesar 100.000 rupiah per tahun. Tentukan besar suku bunga bank tersebut. Nah, penyelesaiannya ini kita lihat seperti yang rumus di awal tadi. Jadi cari suku bunga. Jadi bunganya 100.000 rupiah, kemudian dibagi tabungannya 1 juta rupiah dikalikan 100%, maka ketemunya 10%. Jadi besar bunganya itu 10% per tahun. Nah, kenapa ini bisa per tahun? Karena ini diketahui bunganya per tahun. Jadi ini juga per tahun hasilnya. Nah, sekarang akan saya bahas beberapa contoh soal tentang bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu seperti apa toh? Jadi bunga tunggal itu bunga yang dibungakan hanya dari pinjaman awal atau tabungan awal. Jadi tahu modal akhir kita misalkan dengan MN, modal awal M0 dan bunganya B besar. Nah, maka dari sini itu diperoleh rumus bunga. Bunga itu seperti yang tadi ya, sebenarnya sudah ada di sini, tapi ini bentuk lainnya. Bunga itu sama dengan modal awal kali suku bunga kali periode. Jadi B sama dengan M0 kali P per 100 kali N. Nah, periode itu apa? Periode itu waktunya. Waktunya itu bisa dalam tahun, bulan, semester, minggu, atau hari, tergantung di soalnya seperti apa. Nah, dari dua rumus yang di atas ini tadi, dari MN dan bunga, maka bisa diperoleh rumus MN tadi M0 ditambah B. B ini kan tadi dijabarkan jadi M0 kali P per 100 kali N. Nah, ini sama-sama ada M0. M0 sama M0 kita faktorkan, sama-sama punya M0, M0 nya keluar, maka dikalikan. Ini M0 bagi M0 itu 1, yang belakang tinggal P per 100 kali N, seperti ini. Jadi bunga tabungan akhir sama dengan M0 kali 1 plus P per 100 kali N. Nah, contoh yang pertama untuk soal bunga tunggal, tipe soal bunga tunggal. Uang sebesar 5 juta disimpan pada sebuah koperasi yang memberikan suku bunga tunggal 6% per tahun. Jika uang tersebut menjadi 8 juta, maka lama waktu menabung atau uang disimpan di koperasi tersebut adalah tabungan awalnya tadi 5 juta. Kemudian maka yang diketahui itu ada M0 tabungan awal ada 5 juta. Kemudian ada MN nya itu tabungan akhirnya tadi menjadi 8 juta. Nah, suku bunganya atau P itu 6% per tahun. Yang ditanya lama menabungnya atau N nya, periodenya. Nah, maka kita pakai, karena tadi yang diketahui ada M0, MN, dan P, maka bisa pakai rumus yang MN sama dengan M0 kali 1 plus P per 100 kali N. Nah, gimana sih sebenarnya menentukan rumus itu? Ya, dilihat dari yang diketahui apa saja. Jadi dari yang diketahui itu kita ke rumusnya yang diketahui apa, yang dicari apa, kita cocokkan dengan rumus yang akan dipakai. Oke. Maka ini tinggal dimasukkan saja. MN-nya 8 juta, M0-nya 5 juta, kemudian P-nya tadi 6. Nah, N-nya ditanyakan. Kemudian ini 8 juta sama 5 juta. Nolnya ada berapa tuh ini? Ini ada 6, ini ada 6. Boleh dicoret. Kenapa boleh? Karena ini sama-sama perkalian. Tapi kalau misalnya penjumlahan bentuknya seperti ini, yang seperti ini, masih yang dalam bentuk atas ini, seperti ini tidak boleh dicoret. Yang boleh kalau sudah dalam perkalian yang ini. Ini perkalian, ini juga. Jadi 5-nya dipindah ruas, jadinya 8 per 5 sama dengan ini kan 1 plus 6 per 100 kali N, disamakan penyebutnya. Berarti kan ini jadi dikalikan 100, ini jadinya 6N, jadinya 100 plus 6N per 100.
kemudian dikali silang. Yang 5 dikalikan 100 plus 6N, 8 kali 100. Ini masing-masing dikalikan ya, 5 kali 100 sama dengan 500, 5 kali 6N sama dengan 30N, 8 kali 100 sama dengan 800. Nah ini 500 nya dipindah ruas, jadinya dia dikurangi 800 nya dikurangi 500, jadinya 300. Ini masih ada 30N, maka N nya 300 dibagi 30 sama dengan 10 tahun. Kenapa ini satuannya tahun? Oke, karena tadi suku bunganya satuannya juga per tahun, seperti itu. Oke, satu lagi. Uang sebesar Rp2.500.000 dipinjamkan dengan suku bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jika uang tersebut hanya dipinjamkan selama 54 hari, maka besar bunganya berapa? Nah, berarti yang diketahui ada M0, pinjaman awal, kemudian suku bunga, kemudian lama peminjaman atau periodenya. Nah, perlu diingat, ini tadi P-nya per tahun, sedangkan ini tadi hari. Maka kita samakan. Jadi biar hari itu biar sama-sama, ini tahun, ini hari, maka ini dibagi 365. Jadi biar seimbang. Maka bunganya, nah kenapa pakai rumus yang ini? Karena diketahui M0PN, jadi pakai rumus bunga. Tinggal dimasukkan ya, M0 nya Rp2.500.000, P nya tadi 12 per 100 kali 54 per 365, jadi ketemunya Rp44.383,56. Seperti itu caranya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Untuk yang berikutnya ditunggu ya videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.